Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat Ummah Mikir yang luar biasa? Jumpa lagi dengan saya Juli Jati Prambudi dalam acara kita yaitu Ngaji Seni Rupa. Sobat-sobat, kali ini saya akan berbagi mengenai sebuah pertanyaan dan sekaligus saya mencoba untuk menjelaskan. Beberapa kali saya ditanya oleh khususnya teman-teman mahasiswa yang masih ragu-ragu mengenai dunia penciptaan seni, dan apalagi juga dunia ini seringkali diragukan oleh para orang-orang yang tidak menekuni dunia ilmu seni. Ya, dia mengatakan bahwa apakah sebuah penciptaan seni itu sebuah kegiatan keilmuan, atau gampangannya itu apakah penciptaan seni itu sebagai sebuah kegiatan ilmiah. Nah, ini sebenarnya butuh jawaban 1 semester. Tetapi oke, saya akan menjelaskan dalam waktu yang singkat pada perjumpaan kali ini. Sobat-sobat semua, memang kalau seni itu dilihat secara sains gitu, ya sebenarnya kegiatan seni itu merupakan sebuah kegiatan yang disebut dengan proses kreasi. Dan dalam proses kreasi itu tentu melibatkan kapasitas intelektual, kapasitas penghayatan, yaitu pengalaman-pengalaman kehidupan, lalu juga kapasitas keterampilan. Jadi setidaknya di dalam orang menciptakan karya seni itu ada 3 variabel utama yang harus dikuasai. Yang pertama, seberapa jauh daya pikirnya dia, yaitu kadar intelektualitasnya. Ya, karena ini penting, karena memang dalam dibalik karya seni itu ada hal-hal yang rasional yang bisa diwacanakan. Terus yang kedua, seorang pencipta seni itu orang yang memiliki pengalaman menghayati kehidupan, paling tidak kehidupan dirinya sendiri, juga kehidupan di luar dirinya, yaitu kehidupan sosial, kultural, bahkan kehidupan global. Terus yang ketiga, yang ini tidak kalah pentingnya, yaitu menguasai keterampilan. Yaitu ini adalah sebagai sebuah syarat utama juga yang ketika seniman ingin mengekspresikan idenya, gagasannya, ya, dan dengan sepenuh penghayatan, maka dia memerlukan sebuah keterampilan, suatu keterampilan yang kompleks. Jadi bukan keterampilan sederhana, tetapi keterampilan kompleks. Tidak hanya dia menguasai persoalan bahan dan alat, tetapi dia harus bisa menyeleksi, bisa menghadirkan bahan dan alat itu menjadi sebuah media yang memiliki message, yang memiliki pesan. Ya, sekalipun nanti soal pesan itu ada seorang filsuf kontemporer yang menegasikan pesan. Ya, apa pentingnya pesan di dalam sebuah karya? Ya, kali lain mungkin perlu kita bincangkan. Tetapi secara umum, ya, standarisasi dari sebuah penciptaan karya seni, kalau bisa disebut standar, ya, setidaknya mengandung 3 elemen utama itu. Nah, kalau elemen utama ini, 3 elemen utama itu kita bedah satu persatu, nah tentu memang ceritanya menjadi sangat panjang. Tetapi begini sobat-sobat, karya seni diciptakan, diasumsikan ya, bahwa karya seni itu muncul atau diciptakan sebagai sebuah transformasi dari apa yang disebut dengan shape ke form, ya, dari apa yang disebut dengan natur ke kultur. Ya, artinya begini, sebuah transformasi, perubahan dari material. Ya, material itu bisa batu, bisa kayu, bisa logam, bisa cat, bisa apa saja. Yang kemudian material ini, ya, akibat dari
sistem gagasan ya yang dipikirkan atau dipunyai oleh seorang kreator, maka dia bisa ditransformasikan menjadi sebuah sistem simbol ya. Dan itulah yang kemudian memerlukan sebuah keterampilan untuk mengekspresikan itu. Nah, jadi ini memerlukan satu daya kreasi, ya daya pikir dan daya ungkap yang tidak main-main. Ya, artinya ini sebuah disiplin, ya sebuah disiplin yang kompleks, bukan sederhana. Karena bagi saya seni itu sebenarnya meta science. Bagi saya seni itu melampaui sains itu sendiri, karena sains biasanya atau bukan biasanya memang secara utuh dia mendasarkan diri atau bersandar pada rasionalitas dalam tanda kutip saja ya, atau rasionalitas ansih yang biasanya berpikir positivistik ya, dan memerlukan evidensi-evidensi atau pembuktian-pembuktian yang khas ya, yang bersifat eksperimentasi ya. Tetapi seni itu lebih dari itu. Proses sains memang dilampaui oleh proses seni ya, tetapi seni masih butuh lagi lebih ke atas lagi, yaitu proses apa yang disebut dengan merefleksikan segala hal itu setelah dipikirkan, dianalisis ya, diaplikasikan, maka dia butuh apa yang disebut dengan perenungan, refleksi di situ. Nah, kerja merefleksi itu adalah kerja nurani ya, jadi kerja spiritualitas di sini ya, bekerja ruang batin yang berada di dalam manusia yang kreatif itu ya, itu menjadi keluar di sana. Makanya ada seorang pelukis yang bernama Sujoyono, seorang maestro Indonesia, mengatakan bahwa seni lukis itu adalah jiwa ketok. Ya, jadi seni lukis itu jiwa yang tampak. Ya, artinya itu suatu penghayatan atau sebuah ruang batin yang diaktualisasikan dalam sebuah bentuk. Nah, bentuk itu yang disebut dengan form. Ya, jadi ada dua pengertian di dalam bahasa Inggris itu, ada shape, ada form. Ya, jadi shape itu adalah sebuah benda yang masih alamiah, yang belum diapa-apakan, masih belum diolah, ya. Tetapi form itu adalah sebuah bentuk yang sudah mengalami perlakuan. Apa yang disebut dengan perlakuan di situ? Yaitu mengalami ide-ide atau gagasan-gagasan kreatif yang ada di dalam suatu benda itu. Makanya kemudian sebuah batu bisa menjadi patung. Ya, sebuah kayu bisa menjadi patung, sebuah cat bisa menjadi sebuah lukisan, atau beberapa warna cat maksud saya bisa menjadi sebuah lukisan, itu karena adanya sistem gagasan yang bekerja di dalam kompleksitas dari seorang kreator. Dan kreator itu biasanya disebut seorang seniman. Jadi seorang seniman itu bekerja sudah melampaui proses pemikiran. Seorang seniman itu ada dua area. Pertama, dia sebagai man of thought ya, jadi manusia yang berpikir ya, sekaligus juga manusia yang berkreasi, man of action, manusia yang berbuat, manusia yang mencipta. Nah, ini dua hal ini yang mestinya harus dipahami secara bersama. Karena proses karya seni itu, proses menciptakan karya seni itu ternyata proses yang kompleks, bukan sekedar scientific method, tapi sudah melampaui scientific method. Jadi scientific method itu ada, ya, ada proses mengobservasi, ada proses mencatat, ada proses pemelihat, ada proses menanyakan, mendalami, akhirnya dihayati. Kemudian juga ada membuat sketsa ya, dalam rangka mempelajari bentuk dan seterusnya, sampai akhirnya ditemukanlah sebuah kekhasan di situ. Jadi karya seni justru menemukan sebuah dari yang kompleks menjadi yang khas. Ya, jadi yang rumit menjadi yang spesifik, yang unik.
Ya beda dengan dunia ilmu pengetahuan. Dunia ilmu pengetahuan itu menguniversalkan segala sesuatu yang ditemukan. Artinya dunia ilmu itu tidak ada batas-batas teritorial. Dia hukumnya itu menjadi universal, mencari pola-pola yang sifatnya universal. Sementara seni mencari sebuah keunikan-keunikan. Nah, ini yang membedakan kerja seni dan kerja sains. Nah, karena itu program studi penciptaan seni sebenarnya dia akan melahirkan dua manusia sekaligus sebenarnya karakternya. Pertama, seorang seniman yang memiliki karakter seorang ilmuwan dalam tanda petik, ya. Terus yang kedua juga seorang pencipta atau seorang kreator. Nah, ini dua karakter ini tentu menjadi tantangan yang luar biasa bagi dunia perguruan tinggi yang mendidik calon-calon kreator atau calon-calon seniman. Nah, menjadi seniman tentu tidak gampang, ya, bukan lebih mudah daripada menjadi seorang ilmuwan, karena tantangannya lebih kompleks dan pengakuannya itu lebih kompleks di dalam apa yang disebut dengan art world atau medan seni atau medan sosial seni. Nah, pengakuan-pengakuan di medan sosial seni itu, ya, itu lebih kompleks, lebih menantang dan lebih sulit ketimbang pengakuan formalistik seperti memperoleh gelar akademik misalkan. Ya, memperoleh gelar profesor misalkan. Profesor itu bukan gelar akademik. Profesor itu adalah jabatan akademik. Jadi jabatan fungsional, ya, jabatan fungsional dosen. Ya, jadi jangan disamakan antara gelar akademik tertinggi di dunia perguruan tinggi dengan jabatan fungsional dosen. Nah, ini hal yang sangat berbeda, ya. Oleh karena itu di dalam studi keilmuan seni, ya, sebenarnya orang yang berhak yang harus menjadi seorang guru besar seni itu harus memiliki jalan yang sendiri, harus diatur sendiri mestinya. Karena apalagi kalau teman-teman dosen di perguruan tinggi yang menekuni dunia penciptaan seni, katakanlah dia sekaligus juga sebagai seorang seniman yang berangkat dari dunia akademik, tapi di luar dia diakui sebagai sebuah seniman, seorang seniman, maka itu capaian yang saya kira tidak banyak seniman atau dosen mampu melakukan dua-duanya itu dengan sama-sama kuat begitu, ya. Dan itu sebenarnya di dalam dunia perguruan tinggi yang mempelajari, yang menyiapkan para sarjana yang akan menekuni dunia penciptaan seni, maka dosen-dosen yang menekuni di situ, menekuni dunia penciptaan seni dan memperoleh satu pengakuan dan akhirnya juga secara formal dikukuhkan sebagai seorang profesor, itu akan memperkokoh dunia keilmuan seni di tanah air ini. Cuma persoalannya untuk ke sana ilmu seni itu masih dipahami seperti ilmu yang lain. Ini yang salah. Ini sekali lagi yang salah, harus dirombak. Harus dirombak karena ini betul-betul menzolimi keilmuan seni. Keilmuan seni memiliki spesifikasi yang tidak bisa disamakan dengan dunia ilmu secara umum. Nah, termasuk misalkan tuntutan jurnal dan seterusnya, itu perlu dipertimbangkan untuk dunia seni, khususnya di dunia penciptaan. Ya, karena memang infrastruktur penciptaan itu bukan jurnal. Infrastruktur penciptaan seni itu adalah pameran, festival, ya, penayangan, pergelaran. Itu adalah dunia penciptaan seni. Dan itu sama sulitnya, bahkan melampaui sulitnya itu daripada sakadar menulis di jurnal. Ya, karena orang yang asik di situ, dia akan mendapatkan satu panggung, ya, pengakuan di medan sosial seni, dan hadir di panggung forum-forum seni nasional sampai internasional itu tentu mengalami sebuah seleksi yang sangat ketat. Dan seleksi ini luar biasa ketatnya, dan itu harus diperjuangkan bertahun-tahun, ya, dalam tanda kutip itu berdarah-darah,
sehingga memperolehnya juga tidak gampang. Ya, saya kira hal itu yang perlu dicatat. Sobat-sobat semua, penciptaan seni adalah dunia yang melampaui dari persoalan scientific method. Dia sudah melampaui itu ya, sekali lagi sudah melampaui itu prosesnya. Dunia kreasi itu adalah dunia yang kompleks, bukan dunia yang linier. Cara berpikirnya tidak linier, prosesnya tidak linier. Ya, jadi prosesnya itu holistik, integratif, dan organik. Itu dunia penciptaan seni. Kalau dunia sains itu kan linier, ya. Apalagi kalau ilmunya itu kayak MIPA, matematik, itu kan linier banget itu. Kalau kita tidak, dunia seni bukan seperti itu. Nah, sobat-sobat yang luar biasa, harus diingat juga, saya selalu mengatakan di mana-mana, kalau kita melihat lukisan atau seni lukis, seni patung, ya kriya, ya dan seterusnya, itu adalah jenis-jenis karya seni. Sesungguhnya itu adalah ilmu yang berbentuk imajinasi. Jadi karya seni itu sesungguhnya ilmu yang berbentuk imajinasi. Karena untuk mewujudkan itu butuh dalam tanda kutip ilmu atau cara untuk mewujudkan itu yang harus mendasarkan diri pada 3 aspek yang di depan tadi. Nah, sementara kalau kita menyebut sejarah seni, filsafat seni, ya, terus estetika dan seterusnya, itu sesungguhnya itu adalah apa itu coba? Itu adalah sebuah imajinasi yang berbentuk ilmu. Ya, jadi itu sebenarnya adalah karya seni yang berbentuk ilmu. Ya, misalkan kita belajar sejarah seni. Yang kita pelajari apa coba? Karya seni. Ya, akhirnya karya seni itu kita teliti dan kemudian kita catat, kita tulis. Maka tulisan itu sesungguhnya adalah karya seni yang kemudian dipahami sebagai ilmu di situ. Jadi dibolak-balik, ya, mau ilmunya atau mau karya, ya, itu esensinya, ya, dua-duanya itu tidak lain dan tidak bukan, di dalamnya mengandung ilmu pengetahuan. Saya kira itu sobat-sobat semua, ya, apa yang ingin saya ungkapkan pada Anda semua, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.